wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam Bukit Kencana, di mana bahasan sebelumnya kita masih membahas satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum selesai. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anil Mughirati Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mughirah bin Syu'bah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu kalian. Ini sudah kita bahas. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini juga sudah kita sampaikan. Wa man'an wahad, suka minta dan malas memberi. Ini juga sudah kita selesaikan. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci banyak ngobrol tanpa adanya manfaat. Ya, ini juga terakhir kita bahas kemarin, atau disebut dengan qila wa qal, kabar yang belum jelas. Selanjutnya wa kasrata su'al, dan banyak soal. Nanti ini yang kita akan bahas ini. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan bahas tentang wa kasratas su'al, dan banyak soal. Disebutkan bahwa kasratas su'al, kasrah, katsir, banyak. Soal itu ada dua makna. Soal wa kasratas su'al itu ada dua arti. Arti yang pertama adalah yang dimaksud dengan kasratus su'al, banyak minta. Itu banyak minta-minta. Arti yang kedua adalah kasratus su'al, banyak nanya. Berarti kalau dalam hadis tadi wa karihalakum qila wa qal wa kasratus su'al, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci menyebarkan berita yang belum jelas. Yang keduanya kasratas su'al, banyak minta, dan yang kedua banyak nanya. Ini arti kasratas su'al itu dua. Kita bahas yang mana dulu nih jamaah? Banyak minta dulu ya, banyak minta. Yang kedua banyak bertanya. Dalam hadis ini Rasul mengingatkan wa karihalakum, dan Allah membenci kalian banyak minta.
Ya, banyak minta. Berarti apa banyak minta itu tercela coba? Tercela nggak? Ya tergantung, ya kan? Tergantung. Tergantung di mana? Pertama, tergantung yang diminta apa. Yang keduanya, siapa yang diminta. Nah, kalau ada orang yang diminta benar, contohnya misalnya yang diminta Allah, doa. Tapi yang diminta nggak benar, ada nggak? Ada. Misalnya minta doanya biar jadi nabi. Ini kan minta yang nggak benar nih. Ya Allah, jadikanlah saya seorang nabi dan rasul. Yang ada nabi palsu. Kenapa demikian? Bahwa minta atau siapa yang diminta ini tergantung tercela atau tidaknya. Pertama, kalau yang diminta ini yang pertama, yang diminta Allah ini bukan tercela, justru sebagai ibadah. Jadi kalau semakin kita banyak minta kepada Allah, berarti kita banyak ibadah. Kenapa? Karena minta kepada Allah atau yang disebut dengan berdoa, maka doa itu ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita itu banyak minta kepada Allah itu ibadah. Banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah urusan dunia, urusan akhirat, mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang besar, itu ibadah. Ya. Karena Rasul mengatakan doa itu ibadah. Justru Allah itu murka orang yang nggak mau minta kepada Allah. Orang sombong bener nih, nggak mau berdoa. Ya. Cuman mengandalkan kemampuannya. Ya, kenapa? Karena orang yang dia usaha tanpa doa itu disebut dengan sombong. Dan sebaliknya doa terus tapi nggak mau usaha, mustahil. Pengen usaha lancar, doa terus tiap pagi di musola, di pojok malah, tapi nggak mau usaha, cuman doa doang, ya itu mustahil. Kenapa? Karena di dalam berdoa itu maknanya bukan menghilangkan, meniadakan usaha. Maka doa meminta kepada Allah adalah paling tepat dan disyariatkan dan nggak ada ruginya. Ada nggak orang doa rugi? Pernah dengar nggak? Pernah jamaah? Ada nggak orang yang beribadah rugi? Kan nggak ada. Dan doa itu termasuk ibadah, maka doa itu nggak ada ruginya kalau yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ruginya. Kenapa ibadah kok rugi? Kalau orang jualan bisa rugi. Modalnya 100.000 udah keluar. Ternyata pendapatannya berapa? 50.000. Modal aja nggak dapet, ini gimana mau untung? Ini rugi. Kerja sebulan, gajinya cuman buat 2 minggu. 2 pekan sisanya ngutang. Rugi. Kenapa? Kerja sebulan cuman buat 2 minggu. Bukan karena boros. Karena memang mungkin dia nggak bisa ngatur, rugi. Tapi kalau doa enggak. Kenapa? Karena dalam kita berdoa yang diminta Allah pas. Dan semakin banyak kita berdoa, itu semakin banyak pahalanya. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan, sampaikan, aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doanya. Saya udah berdoa, Ustaz. Sudah berdoa, sudah sekian tahun. Mana belum dikabulkan? Katanya Allah berjanji, minta, Allah kasih. Allah kabulkan. Mana? Lihat ayat setelahnya. Apa? Falyastajibu li waliyu'minu bi. Penuhi dulu panggilanku. Laksanakan dulu perintahku. Itu diantara mungkin kita doanya belum dikabulkan, padahal Allah telah berjanji, mungkin karena kita apa? Belum maksimal dalam melaksanakan perintahnya. Belum maksimal dalam menjauhi larangannya. Ketika Allah berjanji mengabulkan, Allah lanjutkan ayat setelahnya, falyastajibu li waliyu'minu bi. Tapi laksanakan dulu perintah saya. Nah, jadi itu diantaranya. Atau mungkin karena penghalang minta tidak dikabulkan, karena gara-garanya makan dari harta yang haram. Ya, kata Rasul, ada orang yang lagi susah, ya, lagi safar, sudah susah, safar, mengangkat tangannya. Ya Rab, minta kepada Allah. Tetapi malbasuhul haram, pakaiannya dia beli dari penghasilan yang haram. Pakaiannya yang dia beli dari hasil korupsi. Wa mat'amuhul haram, makanannya yang dia beli dari penghasilan nipu. Wa mashrabuhul haram, dan minuman yang dia minum itu dia beli dari penghasilan apa? Dari penghasilan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kenyang dengan hasil yang haram. Maka fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya dikabulkan? Maka bagaimana mintanya dikabulkan? Maka minta yang pertama, kalau mintanya kepada Allah ini pas. Kenapa? Ibadah. Kemudian Allah Maha Kaya. Benar yang diminta Allah itu benar. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Ada nggak kira-kira orang kaya di dunia ngomong begini? Siapa yang butuh uang datang ke saya. Yang punya utang datang ke saya. Yang punya kreditan datang ke saya. Yang punya apa lagi? Tanggungan datang ke saya. Ada nggak orang begitu? Kayaknya nggak ada. Langsung bangkrut. Kenapa? Orang semua datang. Tetapi Allah justru nyuruh kita minta kepada saya. Minta apa? Hal min mustaghfirin fa'akfirullah. Yang minta akhirat, pengen dosa-dosanya diampuni, saya ampuni. Wahal min da'in fa'astajibulah. Dan yang minta kepada aku akan kabulkan. Wahal min sa'ilin, dan ada orang yang minta, aku akan beri. Ya. Jadi objek yang diminta Allah itu pas. Kenapa? Allah Maha Kaya. Dan memang kita diperintah untuk banyak minta. Beda kalau manusia, kalau sering diminta apa? Kesel. Ada orang narikin sumbangan ke blok sini misalnya, gitu kan. Rumah jenengan nomor 5, yang minta sumbangan dia datangnya dari depan nomor 1. Nomor 1 diminta, nomor 2 diminta, nomor 3 diminta, nomor 4 diminta. Jenengan tadi nomor berapa? 5. Ternyata dilewatin. Langsung nomor 7. Mungkin kalau manusia kan kalau nggak diminta senang. Alhamdulillah nggak kesini. Sujud syukur. Karena nggak diminta senang.
Kenapa? Karena memang manusia itu fitrahnya nggak senang diminta itu. Karena fitrahnya bakhil alias medit bin pelit. Itu fitrah manusia. Nggak senang kalau diminta. Atau datang orang yang minta-minta jenengan, Pak, minta Pak, sudah 5 hari belum makan Pak. 5 hari? Iya, kok belum mati? Yang belum mati udah 5 hari kok. Dikasihlah 50.000. Besok datang lagi, Pak, minta Pak, belum makan 2 hari Pak. Baru kemarin dikasih kok 2 hari. Akhirnya ngasih, tapi dikurangi 20.000. Hari ketiga datang lagi, Pak, minta saya Pak. Kemarin udah dikasih. Ya kemarin, sekarang belum 10.000. Hari keempatnya datang lagi. Loh, kemarin udah dikasih kok kesini lagi. Iya, Pak, kemarin, sekarang belum. Kasih 5.000. Hari kelimanya dikasih yang gambar apa? Kapten siapa tuh? Patimura. Ya, yang gambarnya apa? Pedang. Hari keenamnya masih datang. Wow, itu bukan duit lagi sama, sendal. Alias dilempar kan begitu. Kamu kesini mulu kan begitu. Itulah manusia. Semakin sering banyak diminta kesel, nggak senang. Ya. Ketika mau diutangi, sudah di WA, Pak tahu ya ini pasti mau ngutang, nggak dibuka-buka. Karena kalau udah dibuka kan ketahuan, centrangnya warnanya apa itu? Iya. Ini tahu sengaja nih nggak dibuka-buka, paling mau ngutang, nggak senang, diminta. Padahal mau ngutang tuh, bukan mau minta. Nanti dibayar. Ketemu pura-pura nggak lihat gitu kan. Ketika dicegat dari depan, oh ya maaf saya sibuk loh. Padahal tahu mau diutangin. Manusia begitu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk banyak minta. Nah, ini yang pertama. Banyak minta-minta yang disebut dengan minta yang disyariatkan. Sekarang yang kedua. Minta-mintanya haram dan dosa besar. Ngeri banget ini. Iya. Ini bagian yang kedua, minta-mintanya itu bukan kepada yang tepat, yang hukumnya haram, dosa besar. Jadi harusnya gimana? Ya jangan minta. Jangan minta ke situ. Minta ke siapa? Minta ke jin. Minta ke orang yang sudah mati. Ya. Mintanya kepada orang yang sudah mati ataupun jin. Loh, ini orang mati ini dulunya orang soleh, tat. Itu dulu itu termasuk apa? Termasuk orang yang soleh. Makanya kuburannya jadi keramatkan ini. Iya, tapi kalau sudah mati bukan untuk diminta, wong masih hidup aja belum tentu dia bisa ngasih. Apalagi sekarang sudah mati. Apalagi ini jin sama. Ya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-13 sampai 14. Surat apa? Fatir ayat berapa jemaah? 13 sampai 14. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min kitmir." Dan orang-orang yang mintanya kepada selain Allah, orang-orang yang mintanya kepada selain Allah, khususnya dalam minta berkah hidupnya, rizkinya lancar, sehat terus. Ini kalau minta kepada selain Allah, apa kata Allah? Ma yamlikuna min kitmir. Yang diminta itu nggak punya apa-apa, walaupun sebesar kitmir, kata Allah. Kitmir jamaah, kurma. Lonjenengan makan kurma itu di bijinya ada yang namanya bijinya itu ada putih. Gini, biji kurma itu tengahnya kan ada garisnya. Di tengah-tengah garis itu ada serabut.
Pernah lihat? Tuh kitmir. Kecil apa besar? Kecil. Itu kalau ditimbang aja mungkin nggak gerak gitu. Kecil. Sebagian mengatakan kitmir itu kurma. Nah, pembungkus dari biji kurma itu ada yang kayak tipis putih. Apa? Jadi kalau sudah dimakan kurmanya itu di bijinya itu ada yang menutup. Yang putih tipis. Pernah kayak apa ya? Kulit yang di bijinya itu yang apa tipis banget putih. Pernah lihat? Ya itu kitmir. Ada yang mengatakan yang dimaksud kitmir itu. Maka orang yang yang diminta selain Allah di dalam memberikan keberkahan, rezeki, jodoh, kesehatan, mintanya kepada selain Allah, ke jin ataupun orang-orang yang sudah mati, walaupun dianggap dia orang soleh dulu waktu hidup, kata Allah apa? Nggak punya apa-apa. Kitmir sebesar kitmir aja nggak punya apa-apa. Kemudian ayat yang ke-11-nya Allah lanjutkan, in tad'uhum, jika engkau kalian minta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka nggak dengar. Kalau diminta nggak dengar. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya dengar, nggak bakalan bisa ngasih. Datang ke kuburan. Ya, kuburan apa? Keramat, minta biar cepat dapat jodoh. Wong yang mati itu dulu belum nikah, datang ke situ biar cepat diangkat, biar mintanya biar cepat diangkat jadi pegawai tetap. Wong yang diminta itu waktu masih hidup pedagang kok. Minta biar diberikan kekayaan. Wong yang dulu itu yang mati waktu masih hidup miskin kok. Apalagi ini udah mati. Ya. Seandainya denger pun nggak bisa ngabulin, apalagi udah nggak denger. Sudah nggak denger, apalagi mengabulkan. Kemudian Allah lanjutkan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari orang-orang yang minta-minta ke jin ataupun minta kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, diingkari. Kamu dulu yang dulu minta ke saya, dosa kamu. Begitu. Diingkari. Nah, ini minta-minta yang hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram dan masuk ke dalam dosa besar. 6. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terus ada enggak yang minta-minta dibolehkan? Ya, barangkali ada dalil yang dibolehkan. Saya pengen pindah profesi apa? Minta-minta. Nyari dalil untuk apa? Untuk minta-minta. Ada dalilnya. Minta-minta, iya. Boleh. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Riwayat Imam Muslim. Ini kalau mau jadi orang pengemis, minta-minta dengerin dulu hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anil qabisata amilu sadaqah. Rasul pernah ya bersabda dari sahabat Qabisah, di mana beliau sebagai penanggung jawab sedekah. Rasul bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal. Berarti haram. Tidak halal kan berarti apa? Haram. Illa li ahadi salasa. Kecuali dari 3 kondisi. 3 kondisi itu boleh minta-minta. Kondisi yang pertama, rajulin tahammala hamalatan fahalat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsika.
Kondisi yang pertama, orang yang lagi membantu saudaranya untuk menyelesaikan tebusan, untuk melunasi tebusan. Contoh misalnya, dulu pernah ada TKI, ya intinya kabarnya dia membunuh majikannya di Arab begitu. Kemudian keluarga dari yang dibunuh, dia nggak minta kisos, tapi minta tebusan. Seharga 100 onta. Kalau sekarang onta berapa? Kalau sapi kurang lebih misalnya 20 juta wis lah, ini yang kecil lah gitu. 20 juta kali 100 berapa? Mana nih ahli matematika nih. 20 juta kali 100, 2 miliar. Itu hitungan paling kecil lah. Ini sapi, aslinya onta. Berarti lebih lagi. Hitunglah misalnya 3 miliar minta tebusan. Ya, maka karena keluarga korban itu minta tebusan, maka boleh bagi saudaranya orang ini yang membunuh ini untuk minta kepada orang lain untuk bantu dia. Untuk membantu orang yang diminta menebus. Sampai dapat, sampai selesai tebusan itu, misalnya 3 miliar, ya sudah sampai 3 miliar sudah. Enggak, akhirnya dapat 4 miliar, 1 miliar kantongin sendiri. Enggak. Cukup sampai selesai. 3 miliar ya sudah 3 miliar sudah tebusannya udah dikasih, sudah selesai. Bukan masih minta-minta terus, enggak. Nah, ini yang kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulin asobathu ja'iatun ihtajat malahu." Orang yang tertimpa musibah dan habis harta bendanya. Orang yang tertimpa musibah habis hartanya. Mungkin misalnya orang yang kena tsunami begitu, habis. Ya, hartanya habis. Ya. Apalagi nggak punya tabungan, karena uangnya ditaruh di mana? Di kolong kasur, ditaruh di bawah bantal, atau dibuatkan apalagi dibuatkan ya macam-macam, intinya uangnya habis, hartanya habis. Atau mungkin tertimpa musibah karena banjir, longsor, atau mungkin kebakaran, atau mungkin karena gempa, atau mungkin bukan karena bencana alam tapi dirampok. Rampoknya itu semuanya dibawa sama rampoknya, sampai centong nasinya dibawa. Habis dia hartanya. Ya. Maka ketika itu apa kata Rasul? Maka fahallat lahul mas'alatu, maka boleh bagi dia minta-minta. Nah, itu boleh, jadi minta-minta kalau keadaannya itu tadi. Ya. Boleh. Sampai kapan? Hatta yusiba qiwaman min aishin. Sampai kebutuhan primernya tercukupi. Apa kebutuhan primer? Makan minumnya. Jadi kalau hari ini sudah bisa, dia minta-minta hari ini untuk makan minum hari ini 2 hari, ya dapat untuk 2 hari, besok nggak boleh minta lagi, hari ketiganya minta lagi. Jadi kebutuhan primernya, bukan apa? Oh saya kebakaran kemarin, harta saya habis 1 miliar, terus minta-minta biar dapat 1 miliar lagi. Oh enggak begitu. Ini namanya apa? Cari modal. Ini enggak. Kalau seandainya hartanya habis sama sekali, mungkin 1 miliar pun, dibolehkan minta-minta untuk kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer? Makan minum. Kalau selama 1 hari dia minta-minta dapat untuk makan minum kebutuhan primer yang 1 minggu, maka besok nggak boleh minta lagi. Sampai waktunya habis, baru hari ke-8-nya minta-minta lagi boleh. Keadaannya habis barangnya, habis hartanya. Ya, bukan minta-minta. Lo kok masih minta-minta, Pak? Kan sudah dapat untuk makan.
Loh, mobil saya kebakaran juga habis kok. Ya ini saya buat beli mobil lagi. Oh, nggak boleh. Kulkas saya belum, ya kan? Udah kulkas, mobil, televisinya, ya, kemudian apalagi kasurnya. Ya ini namanya cari modal. Tetapi apa? Tetapi dia minta-minta untuk kebutuhan primernya, bukan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang sebelum kebakaran atau musibahnya. Kemudian yang ketiga, Rasul melanjutkan, warajulin asabathu faqatun hatta yaquma salasatun min dawil hijab. Dibolehkan orang untuk minta-minta, siapa? Orang yang memang benar-benar miskin. Oh, miskin boleh minta-minta, Ustaz? Boleh. Tapi ada syaratnya. Nggak cuma ngaku doang. Ngakunya orang miskin. Minta-minta di perempatan lampu merah, ternyata kalau udah bubar pulangnya baunya mobil. Nah ini mengakunya apa? Ngakunya orang miskin. Gayanya kakinya kayaknya ya Citra, pas lagi hujan larinya cepet banget. Nah ini berarti nipu ini. Ya. Boleh orang yang minta-minta dalam keadaan benar-benar fakir, dia miskin. Tapi ada syaratnya, apa itu? Hatta yaquma salasatun min dawil hijab. Dengan syarat, ya, ada 3 orang yang memberikan kesaksian. Kesaksian 3 orang. Benar dia minta-minta boleh. Syaratnya ada 3 orang yang memberi apa? Saksi. Memang orang ini susah. Dan 3 orang saksi ini bukan bayaran. Kamu saya kasih uang, kasih amplop, nanti saksi. Saya orang miskin, je. Oh, siap, aman. Nah, ini nggak benar. Min dzawil hijab ini maknanya orang baik, orang yang bijak, bukan bayaran, bukan disokok. Kemudian 3 orang ini yang disebutkan oleh Rasul min qaumihi, dari orang sekitarnya. Ini kan nggak gampang. Orang sekitarnya, dia tetangga. Gitu. Minimal RT-nya. Pak RT, saya mau minta-minta Pak RT. Ya, saya minta surat jalannya Pak RT. Iya. Loh, kamu kaya kan, RT-nya tahu kan itu. Kalau di luar mungkin dia minta-minta, orang nggak tahu. Tapi 3 orang saksi ini bukan dibayar, bukan disogok, dan dia orang dari sekitarnya. Sekitar itu bukan saudaranya, saudaranya mungkin ada kong kali kong. Ini enggak, minimal orang yang baik. Orang yang di situ tahu benar siapa RT-nya. RT 1, kanan kirinya, begitu kan. Kira-kira mau nggak dia kalau mau jadi benar-benar dia mau jadi orang yang minta-minta. Saksinya itu. Kayaknya jarang ya. Ternyata minta ke RT, kamu orang kaya, nggak dapat. Ya, begitu. Jadi kalau mau benar minta-minta, benar-benar miskin, dan memang ada saksi 3 orang yang bukan disogok, dan dia orang sekitarnya. Berani nggak orang-orang yang minta-minta di jalan itu? Kira-kira membawakan bukti. Ini tetangga saya nih, tahu bener nih saya miskin, kayaknya jarang. Ya. Kalaupun dia dapat 3 orang saksi dan dia benar orang miskin dan boleh minta, apa kata Rasul? Fahallat lahul mas'alatu, boleh buat dia minta-minta. Hatta yusiba qiwaman min ishin. Dan dia minta-mintanya bukan sebagai profesi, kata Rasul. Kalau seandainya benar-benar miskin, fakir, ada dia mau minta-minta, ada saksinya, orang sekitarnya, kemudian nggak untuk memperkaya diri, tapi untuk mencukupi kebutuhan primernya. Kalau dia dapat untuk makan 5 hari, sudah dia nggak boleh minta-minta lagi, kecuali nanti untuk hari ke-6-nya. Begitu. Kalau yang sekarang kan udah nggak ada saksi, memang untuk apa? Untuk memperkaya. Untuk memperkaya diri. Ya mungkin ada yang benar-benar miskin, ada ya. Tapi kan kalau kita melihat, ya umumnya banyakan enggak. Memang sudah jadi profesinya gitu loh. Ya, sudah jadi profesinya di situ mulu misalnya. Nah,
Kemudian Rasul melanjutkan, fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtun yaquluhu sahibu suhtan. Maka barang siapa yang minta-minta di luar tiga ini, ya, maka itu hartanya haram. Kalau dia nekat minta-minta terus di luar tiga itu, maka dia makan uang haram, kata Rasul. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita jemaah, ya, agar kita tidak menjadikan profesi sebagai minta-minta. Ya. Kenapa harga diri seorang muslim itu tinggi? Harga diri seorang muslim itu kuat. Kemuliaan itu dalam seorang muslim harus pantang dari minta-minta. Jangan bebani orang. Kenapa orang itu diminta itu aslinya kan nggak senang. Ya. Maka jangan membebani orang lain. Loh, kalau istri minta ke suami gimana, Tat? Ya. Anak minta ke bapak nih. Ini kan nggak ada dalam tiga tadi, ya nggak? Ada nggak? Kan nggak ada. Ya, apa ketika anaknya minta, Pak mau minta jajan, Pak, kamu nggak ada dari tiga hadis Rasul ini. Kamu bukan orang yang ketimpa musibah, bukan orang yang lagi minta ditebus, dan yang ketiga, kamu bukan orang yang fakir. Kamu nggak boleh minta-minta. Terus Pak, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta kepada Allah. Benar? Benar nggak? Benar. Ya mintanya apa dulu? Kalau mintanya uang ya memang harus dikasih. No, bapak tanggung jawab. Istri tanggung jawab suami, wajar, boleh, bukan boleh lagi. Memang apa? Tanggung jawab suami ngasih, bukan diminta. Kenapa? Istrinya minta tanggung jawab suami, apa? Nafkah. Anak minta ke suami, anak minta ke bapak, berarti apa? Boleh. Kenapa? Tanggung jawabnya. Bukan malah bapaknya, Pak, minta uang Pak untuk jajan. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta kepada Allah. Ya, anak ngamuk minta jajan kau suruh. Ya. Kenapa? Tanggung jawabnya bapaknya, tanggung jawab suami kepada istrinya. Ya. Gitu. Sehingga ya sebagai tanggung jawab kepada apa? Kepada istri. Ya. Makanya semangat kerjanya begitu. Ya, jangan malah beban. Ini kadang-kadang malah istrinya yang suruh kerja. Ya, nggak boleh. Ya, kecuali mungkin dia minta untuk kerja sendiri selama tidak melanggar syariat. Ini kadang-kadang enggak. Memang sengaja istrinya suruh kerja, jangan. Seandainya dia kerja pun nggak boleh diminta uangnya. Ini kadang-kadang enggak, udah istrinya yang kerja, duitnya diminta untuk makan lagi. Aduh, jangan. Istrinya kalau memang kerja selama tidak melanggar syariat silakan, tapi uangnya nggak boleh diminta ya, nggak boleh diminta oleh suaminya, nggak boleh. Itu uangnya sendiri. Justru walaupun dia kerja, walaupun dia kaya, punya gaji, tanggung jawab suami ngasih nafkah, begitu ya. Kehormatan seorang muslim ya. Jadi bukan kerjanya ternak teri, nganter anak nganter istri. Ini istilah pengangguran di daerah saya begitu. Istilah pengangguran ternak teri begitu. Ya. Nganterin anak sama istri kalau nganggur begitu. Jangan. Walaupun kerjanya nggak harus nggak harus yang gajinya besar terkenal, nggak harus. Nih Rasul menggambarkan keutamaan seorang suami yang bekerja. Ya. Rasul bersabda, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'til jabala. Sungguh seorang suami atau seorang laki-laki di antara kalian membawa tali, ya tali, mau tali rafia, tali karet, tali ban, terserah. Kemudian datang kemana? Ke gunung. Ngapain di gunung? Fayati bihusmatin min hatobin, ngumpulin kayu-kayu bakar. Dikumpulin kayu-kayu bakar itu, diikat dengan tali, summa min hatobin ala zahri, kemudian dipanggul turun. Berat nggak kira-kira itu? Berat, naik gunung nyari kayu,
diikat, dipanggul, bawa turun. Fayabi'aha, kemudian dia nyari orang yang mau beli, tawarkan, Pak, mau beli kayu ini enggak Pak? Ke pasar, siapa yang mau beli? Tawarkan, dia jual. Apa kata Rasul? Fayakuffallahu biha wajhah, maka Allah menjaga kehormatan wajahnya. Ya. Bahkan bukan hanya itu, khairun lahu min an yas'alan nas, bahkan lebih baik dari minta-minta. Lebih baik dari minta-minta, bahkan Allah jaga wajah kehormatannya. Ya. Begitu, keutamaan. Ya. Yang penting kerja, yang penting tetap bekerja, walaupun belum pegawai tetap. Yang penting kan tetap bekerjanya. Ya. Bukan menjadi pegawai tetapnya, begitu. Yang penting tetap bekerja, pun begitu. Nah, bahkan Rasul mengatakan kafa bil mar'i itsman, cukuplah seorang suami itu, ya, disebut sebagai melakukan kesalahan dan dosa, ayyudayya min man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk diberi nafkah. Nyanyiakan, ya, disia-siakan, malas kerjanya. Ya, justru harusnya kita semakin ngaji, semakin belajar, harus semakin semangat kerjanya. Maka Rasul mengatakan, cukuplah orang itu dikatakan ya melakukan dosa ketika menyia-nyiakan orang yang wajib dikasih nafkah. Ya. Malah suruh kerja. Ya. Kenapa? Karena Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, apa itu? Suami itu pemimpin bagi istrinya. Ya. Terus kalau minta-mintanya untuk umum gimana? Minta-mintanya untuk bangun musola. Minta-mintanya untuk bangun masjid. Minta-minta sumbangan, donasi untuk pondok. Macam-macam lah. Boleh nggak sama? Boleh. Yang penting amanah. Yang penting apa? Amanah. Bener. Ya. Karena ini bukan untuk pribadi, ini untuk umum. Di musola perlu direnovasi, nggak apa-apa. Ya. Dia apa? Tapi harus amanah. Kenapa? Karena ini harta orang loh. Sekarang misalnya jenengan punya uang sendiri, 1 juta. Ya. Kira-kira menggunakannya hati-hati nggak? Uang sendiri loh, uang sendiri. Otomatis hati-hati, jangan sampai saya boros nih uang 1 juta. Ya. Itu uang sendiri, jangan sampai boros. Apalagi uangnya orang yang dititipin, jangan sembarangan nyahnyo, tahu nyahnyo. Kenapa? Kalau uang sendiri aja benar-benar hati-hati, apalagi uang orang. Kenapa? Kalau uang sendiri seandainya boros habis, nggak masalah. Tapi uang orang akan bertanggung jawab. Begitu. Uang orang sembarangan dia gunakan atas nama donasi, sumbangan ini, sumbangan itu, tapi nggak menggunakan dengan baik, hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Kalau duit sendiri aja hati-hati, apalagi uang orang. Kenapa? Uang orang akan diminta tanggung jawab. Kalau uang sendiri, nggak masalah. Uang sendiri ono, begitu. Mana dalilnya bahwa boleh minta untuk sumbangan? Rasul bersabda, meminta kepada salah seorang, Sahal bin Sa'id, Rasul mengatakan apa? Ya, muri gulamaki an-najar, perintahkan anakmu yang dia sebagai tukang kayu, ya, apa? Ya'maluli a'wadan ajlisu alaihinna, minta untuk dibuatkan mimbar yang nanti aku akan berkhutbah di atasnya, ya, aku akan berkhutbah di atas mimbar itu. Jadi Rasul minta kepada salah seorang perempuan, perintahkan kepada anakmu itu yang tukang kayu, ya, bahwa saya minta untuk dibuatkan mimbar yang nanti kalau saya khutbah Jumat, yang ketika saya berkhutbah, saya berbicara, maka aku akan pakai mimbar itu. Hadis, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga boleh minta di dalam urusan tadi sumbangan sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bertolong menolonglah, ya, untuk kebaikan
dan ketakwaan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan untuk kita di dalam menjaga kehormatan seorang muslim untuk tidak ya terjangkiti penyakit minta-minta. Ini baru arti yang pertama, banyak minta. Arti yang kedua, banyak tanya. Kita sampaikan insyaallah taala ya setengah bulan lagi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.